Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT kami dari kelompok 2, yaitu macam-macam bentuk asesmen anak usia dini. Macam-macam bentuk asesmen anak usia dini itu ada class list log. Class list log itu adalah pencatatan nama-nama anak khusus untuk informasi masing-masing anak di kelas. Contohnya seperti menyesuaikan kegiatan rutin, menjaga diri, perkembangan fisik, dan tahapan perkembangan sosial. Terus selanjutnya ada catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah catatan khusus, catatan yang berkembang anak yang dibuat oleh pendidik pada saat anak menunjukkan perkembangan penting saat bermain, baik positif maupun negatif, yang dimunculkan anak pada waktu bermain. Terus selanjutnya ada daftar checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Contohnya, tanda-tanda khusus itu dapat berupa tanda centang, huruf, simbol tertentu, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada catatan berkesinambungan atau running record. Catatan ini memuat kejadian secara rinci dan berurutan, bukan sekedar mencatat kejadian khusus, tapi semua perilaku anak namun secara umum. Selanjutnya ada frequency count. Frequency count itu artinya perhitungan frekuensi. Perhitungan frekuensi adalah pencatatan yang menentukan seringnya laku terjadi dan digunakan untuk membandingkan implementasi strategi kegiatan. Contohnya seperti frekuensi perpisahan atau kedatangan atau pulang. Selanjutnya ada frekuensi permintaan bantuan. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Anggina. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Eva. Yang keenam, conversation dan observasional. A. Conversation dan interview, pencatatan bahasa anak secara verbal dalam interaksinya dengan anak lain, dengan tulisan atau alat pendengar. Wawancara informal. Wawancara memperoleh pendapat anak tentang penyesuaian di sekolah, tanggung jawab anak, evaluasi diri kemampuan fisik, evaluasi diri pertemanan dan interaksi sosial, evaluasi diri emosi yang sulit. Contohnya, evaluasi bahasa, mengakses perkembangan kognitif, mengakses perkembangan literasi, diskusi pekerjaan atau permainan kreatif. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi kemudian dicatat secara cermat. Observasi juga merupakan pencatatan indikator perkembangan anak dalam kondisi natural. Contohnya seperti saat anak melakukan kegiatan, kita sebagai guru mencatat di buku kecil, lalu memindahkannya ke dalam catatan khusus. Selanjutnya, rating scale. Rating scale ini hampir sama dengan checklist perkembangan, namun dibuat menurut tingkatan keberadaan perkembangan anak seperti garis kontinum. Contohnya nama anak, umur, observer, tanggal. Selanjutnya, konsep penilaian unjuk kerja. Penilaian dapat juga dilakukan dengan melihat penampilan atau unjuk kerja anak ketika melaksanakan suatu aktivitas. Contohnya menyanyi, menari, membaca syair, dan sebagainya. Selanjutnya, teknologi dan documentation. Asesmen berbasis teknologi menggunakan asesmen software, internet atau electronic management or learning sebagai sumber laporan kemajuan perkembangan kemampuan anak. Selanjutnya, portofolio. Asesmen portofolio tampilan merupakan kumpulan hasil kerja anak dari waktu ke waktu dan laporan singkat tentang aspek perkembangan serta pameran. Contohnya hasil karya terbaik anak dari waktu ke waktu. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.